Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Ketika sedang merayakan ulang tahun ke-30 dari pernikahannya, sepasang suami istri pergi melewati tempat terpencil. Pasutri itu pergi bersama 3 anaknya, menantu laki-laki dan cucu mereka. Mereka mengambil jalan pintas dan melewati wilayah yang tertutup bagi masyarakat. Wilayah itu awalnya digunakan oleh pemerintah untuk pengetesan nuklir. Namun, mobil mereka mogok di area gurun tandus tak berpenghuni tersebut. Keluarga itu tersadar bahwa mereka tidak sendirian karena ada makhluk kanibal yang mengerikan di sana dan siap memangsa. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya keluarga kecil yang akan berlibur. Bob dan Ethel beserta anak-anaknya, Bobby, Brenda, dan Lynn, juga suami Lynn yaitu Doc, dan anak mereka Catherine. Mereka juga membawa kedua anjingnya. Lalu keluarga ini pun singgah di pom bensin untuk mengisi minyak mobil sekaligus menanyakan arah yang akan mereka tuju. Tanpa mereka sadari, muncul seseorang yang coba mencuri barang mereka yang berada di dalam mobil. Bobby yang pergi buang air kecil pun dikejutkan dengan melihat banyak bangkai binatang di dalam toilet tersebut, dan seseorang yang mengintipnya dari luar. Namun dia mengira itu adalah adiknya yaitu Brenda. Kemudian, setelah mengobrol dengan penjaga toko, dia pun memberi arahan kepada mereka bahwa jangan mengikuti peta, namun mereka harus mengikuti sesuai dengan petunjuknya agar lebih cepat sampai. Gurun pasir yang luas di tengah terik matahari. Keluarga ini pun mulai melanjutkan perjalanan. Brenda mengeluh karena mereka harus melewati gurun pasir yang tidak ada pemandangan yang bisa dinikmati. Namun ayah mereka menyukai lokasi itu. Sementara di kabin belakang, Bobby dan Doc merasa kegerahan karena AC mereka rusak dan mereka sudah coba memperbaikinya tapi tak berhasil. Di tengah perjalanan, keluarga ini tak menyadari ada jebakan yang sudah dipasang di tengah jalan, hingga membuat mobil mereka terperosok sampai menabrak batu besar. Semua pun panik namun tak ada yang terluka. Oh my God! Mereka pun terjebak di tengah gurun karena as rodanya patah dan rusak parah. Coba mencari sinyal handphone, namun itu hanya sia-sia. Lalu ayah mereka dan Doc coba mencari bantuan dengan berjalan kaki, namun berlainan arah. Sementara yang lainnya menunggu dengan mendirikan tenda. Tiba-tiba, anjing mereka lari mendaki perbukitan yang diikuti oleh Bobby, seolah-olah anjing itu melihat sesuatu. Perlahan Bobby mencari anjingnya di tengah bebatuan yang besar. Bobby tak menyadari ada seseorang berjaket merah yang mengintipnya dari atas. Alangkah terkejutnya dia melihat anjingnya sudah terkapar dengan isi perut yang sudah kosong. Dia pun lari ketakutan hingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Dari bawah terlihat kanibal yang sedang menyantap seonggok daging. Dan tubuh Bobby didekati oleh orang yang berjaket merah yang tak lain adalah adiknya dari makhluk kanibal ini. Sins berpindah ke Doc, di mana dia yang sudah berjalan cukup jauh tanpa sengaja melihat sebuah lubang besar yang berisi mobil-mobil terbengkalai. Doc coba memeriksa mobil-mobil itu, namun tak menemukan petunjuk apapun. Dia hanya melihat beberapa ekor burung gagak yang berterbangan. Hari pun berganti malam. Ayah mereka akhirnya sampai juga di pom bensin. Dia coba mencari petugas tadi, namun dia tak menemukannya. Tanpa sengaja, dia melihat sebuah tas yang berisi perhiasan. Lalu dia menemukan sepotong telinga manusia. Di sini kecurigaannya pun muncul. Dia pun langsung mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga. Bapak tua ini kembali memeriksa ruangan tersebut. Dia pun melihat koran yang tertempel di tembok, yang dimana tertulis bahwa tempat itu adalah lokasi pengetesan bom nuklir beberapa puluh tahun yang lalu, yang mengakibatkan warga di situ terkena radiasi nuklir sampai membuat mereka cacat. Juga tercatat bahwa satu keluarga hilang di tengah gurun pasir tersebut, dan ancaman makhluk gurun pasir yang suka memangsa para pendatang. Dia pun bergegas mengambil kunci mobil yang berada di situ.
Namun tak lama, dirinya dikejutkan dengan suara dari dalam toilet yang ternyata itu adalah petugas penjaga bensin, juga ayah dari para kanibal di gurun ini. Tanpa banyak omong, dia hanya mengatakan bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga. Lalu, inilah yang terjadi. Seketika Bob mendengar suara para kanibal ini memanggil ayah mereka. Dia pun panik dan coba menembakkan pistolnya ke arah suara itu. Dengan ketakutan, bapak ini melarikan diri. Namun salah satu kanibal tersebut ternyata sudah berada di dalam mobil dan kemalangan menimpa dirinya. Dia pun dibawa ke lorong bawah tanah yang dimana ini adalah tempat persembunyian para kanibal yang tak lain anak-anak dari petugas yang mati tersebut. Di lain tempat, Brenda coba mencari Bobby dengan senter. Beruntung Bobby masih hidup dan terluka ringan di kepala. Ibu mereka pun segera mengobatinya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan suara yang seolah-olah mobil mereka dilempar sesuatu. Bobby pun spontan mengambil pistol dan keluar. Dia melihat anjing mereka yang satu lagi sudah hilang. Dia pun semakin panik. Bobby tidak mau menceritakan keadaan anjing mereka yang dilihatnya tadi siang kepada keluarganya karena dia tak ingin membuat mereka ketakutan. Bobby ingin menceritakannya kepada Doc, namun dia masih ragu. Akhirnya mereka pun beristirahat. Bobby, Brenda, bayi dan ibunya tidur di kabin. Sementara Doc dan Lynn beristirahat di dalam mobil. Tengah malam, Bobby keluar mencari anjingnya. Brenda tak menyadari salah satu kanibal sudah memasuki kabin mereka. Bobby juga mendengar suara mereka di tengah gurun pasir. Dia pun bergegas memberitahu kepada Doc dan kakaknya bahwa ada sesuatu yang terjadi di gurun itu. Dan dia pun akhirnya memberitahu mereka bahwa anjing mereka telah mati tadi siang dilihatnya di balik bukit. Disinilah ketegangan mulai terjadi. Sementara Brenda yang disekap oleh kanibal tersebut tak bisa menjerit untuk meminta tolong. Dan tiba-tiba terjadi ledakan tak jauh dari mereka yang membuat semuanya semakin panik. Mereka melihat ayah mereka tergantung dan dibakar dalam keadaan hidup-hidup di bawah pohon. Semua pun berlari ke arah api itu untuk menyelamatkan. Mereka tak mengetahui dua kanibal yang sudah masuk ke kabin coba memperkosa Brenda. Setelah api padam, ternyata itu bukanlah ayah mereka, melainkan orang lain yang sengaja dibakar untuk menjebak mereka semua. Mereka tak menyadari jeritan Brenda dari dalam kabin. Beberapa menit kemudian, Lynn mendengar Brenda meminta tolong. Mereka pun bergegas melihat apa yang terjadi. Lynn melihat adiknya sudah disekap oleh makhluk-makhluk berwajah jelek ini. Seketika dia pun memukulnya dengan wajan. Kanibal ini pun tersungkur, dan kedua kali Lynn coba menghantamnya. Namun dia pun segera mengeluarkan pistol dan mengancam bayinya. Lynn pun terdiam, tak bisa berbuat apapun. Kanibal ini pun mengambil kesempatan dengan menjamah Lynn. Sementara Brenda disekap oleh kanibal yang lain. Dan tiba-tiba, ibu mereka pun masuk ke kabin. Dengan spontan kanibal ini menembaknya. Brenda pun menjerit melihat ibunya terkapar. Lalu Lynn pun mengambil obeng dan menusuk kakinya. Namun nasibnya pun sama dengan ibunya. Doc dan Bobby yang mendengar suara tembakan itu pun bergegas ke kabin mereka. Kedua kanibal ini langsung melarikan diri dengan membawa bayi tersebut. Bobby pun menembaki para kanibal itu di tengah gelap gulita. Sementara Doc melihat ibu mertuanya sedang sekarat. Dan lebih kaget lagi, dia melihat istrinya yang sudah tewas dengan berlumuran darah. Juga bayi mereka yang telah dibawa pergi. Anjing mereka yang melari ke atas bukit menggigit salah satu kanibal tersebut dan menghabisinya. Tinggallah mereka bertiga di dalam kabin. Brenda yang penuh ketakutan menyelimuti dirinya. Bobby dengan penuh emosi melihat ibu dan kakaknya mati secara mengenaskan, tidak terima dan ingin balas dendam. Namun ditahan oleh Doc. Hingga terjadi perdebatan antara keduanya. Doc meminta Bobby agar jangan mati konyol di luar sana. Mereka harus membuat rencana yang matang untuk membantai makhluk-makhluk kanibal itu.
Anjing mereka pun kembali dengan membawa sepotong tangan yang memegang hati yang digunakan para kanibal ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Dok coba berbicara kepada mereka lewat hati tersebut, namun tak ada jawaban apapun. Hingga dia mendengar suara tangisan bayinya. Dengan amarah yang memuncak, dia pun segera meminta pistol ke Bobby untuk menghabisi mereka semua. Keesokannya, Dok dengan anjingnya pun coba menelusuri daerah gurun pasir tersebut. Sementara Bobby dan Brenda diminta untuk tetap berada di kabin. Dia pun memasuki sebuah lorong gelap, yang dimana itu adalah bekas rel kereta. Dok mengikuti jejak darah yang bercecer dan menyusurinya terus ke dalam. Sampailah dia ke ujung lorong, yang dimana dia melihat sebuah perkampungan dengan beberapa rumah di bawah bukit. Bobby dan Brenda sibuk memasang tali dan membuat api sebagai benteng, agar mengetahui jika para kanibal tersebut mendatangi mereka. Juga sebagai bahan peledak yang sudah dihubungkan dengan gas. Di lain tempat, Dok yang sudah memasuki area tersebut dengan berhati-hati melihat sekeliling. Terlihat sebuah papan bertuliskan daerah militer dan tempat pengetesan nuklir. Dia pun coba mengintip dari balik jendela ke sebuah rumah, dan ternyata dia melihat bayinya berada di situ. Segera dia ingin menyelamatkannya, namun langkahnya dihentikan oleh seorang kanibal yang sedang melintasinya dengan menyeret tubuh yang tak bernyawa dengan rantai. Dok dan anjingnya pun segera bersembunyi. Setelah memastikan kanibal itu pergi, Dok coba masuki rumah tersebut dan menyuruh anjingnya tetap berada di dalam mobil itu. Perlahan dia membawa bayinya, namun naas karena langkahnya ketahuan oleh kanibal ini. Sambil menangis, Bobby dan Brenda pun mengangkat mayat ibu dan kakaknya, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Perasaan mereka hancur lebur melihat orang-orang yang mereka sayangi mati dengan cara yang tak wajar. Namun mereka juga tak tahu apa yang harus mereka lakukan, bahkan cara untuk menyelamatkan diri dari daerah gurun itu. Kembali ke Dok, yang dimana dirinya sudah berada di dalam kotak penuh dengan potongan tubuh manusia. Dok pun panik dan coba mendobrak tutup kotak tersebut. Beruntungnya dia, kotak itu terbuka dan segera dia keluar dengan pukulan baseball yang siap untuk dia gunakan. Dok lalu mendengar hembusan nafas dari seseorang yang terkapar duduk di kursi. Bentuknya seperti alien dan tak bisa bergerak akibat korban radiasi nuklir di masa lalu. Dok pun coba menanyakan keberadaan putrinya kepada orang ini. Namun dia mengatakan bahwa dia tak mengetahui soal itu dan berkata bahwa mereka menjadi seperti ini akibat ulah dari orang-orang yang tak bertanggung jawab yang telah menyapu habis daerah itu. Dan tiba-tiba di tengah pembicaraan, Dok pun diserang oleh kanibal yang menyekap Brenda. Seketika anjingnya coba menolong Dok, namun dengan cepat kanibal ini mencampakkan anjing tersebut. Dok pun terpojok dan masuk ke salah satu ruangan. Kanibal ini menyerangnya dengan membabi buta. Dengan sigap, Dok menusuknya, namun itu tak membuatnya tumbang. Lalu makhluk ini dengan penuh amarah, kapaknya pun dihantamkan ke Dok. Lagi-lagi Dok masih bisa mengelak. Namun kali ini, kapak tersebut mengenai jarinya hingga putus. Dok pun bersembunyi ke bawah meja. Kanibal bertubuh besar ini menghantam meja itu dan semua yang ada di sekitarnya. Hingga Dok mencoba minta ampun kepadanya agar jangan membunuhnya. Kanibal ini pun tertawa sambil melihat ke arah temannya. Dan ternyata itu hanyalah pengalihan dari Dok untuk menghabisi nyawanya. Di luar rumah, Dok juga menghabisi kanibal yang lainnya dengan kapak. Bayinya tak lagi berada di dalam rumah itu. Kanibal ini coba menghubungi yang lainnya dan meminta agar mereka membunuh bayi tersebut. Anjing Dok yang melihatnya pun dengan cepat menghabisi nyawanya. Di saat bayi tersebut ingin dihabisi, ternyata salah satu kanibal wanita yang berjaket merah yang bernama Ruby menyelamatkan bayi itu dan berlari ke atas bukit. Dok melihatnya dan segera mengejarnya. Bobby dan Brenda yang melihat tanda kedatangan seseorang coba mencari tahu di sekitar mereka. Tak lama mereka menyadari bahwa mayat ibunya telah hilang dan dibawa pergi. Bobby pun spontan mengikuti jejak darah itu. Dan terkejutnya dia
Melihat mayat ibunya sedang dilahap oleh salah satu kanibal tersebut, dirinya pun dikejar. Sementara Brenda menyiapkan bahan peledak yang sudah mereka rencanakan. Makhluk brutal ini pun menarik Brenda dari jendela. Bobby pun segera bertindak dengan mengikat tangannya. Lalu mereka pun menyelamatkan diri dari jendela belakang. Di atas bukit, Doc menyergap Ruby dan meminta anaknya. Hanya kanibal ini yang baik hati dari seluruh keluarga kanibal tersebut. Namun dengan cepat, kanibal yang lain menyerangnya dari atas hingga terjadi perkelahian antara keduanya. Lalu bayinya pun kembali dibawa lari ke atas oleh Ruby. Dan Doc yang sudah lemas coba menghalangi kanibal ini dengan menghantamnya sampai babak belur. Lalu tanpa diduga, kanibal ini cukup kuat dan ingin menghabisi Doc. Namun diketahui oleh Ruby dan dia pun segera mendorongnya jatuh ke bawah. Di bawah bukit, ledakan yang cukup besar itu telah menewaskan kanibal tersebut. Namun dia masih bernafas hingga Brenda yang sudah emosi jiwa pun segera menghabisinya saat itu juga. Akhirnya, mereka pun berhasil membantai makhluk-makhluk gurun itu yang sudah memakan banyak korban, dan mereka pun kembali berkumpul bersama. Film pun selesai.